pagi hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1, 2, 3, dan 4 pemerintah Kota Lubuk Linggau. Nanti ini digabung di antara di angkatan 2 dan 3 ya, Coach Rizka dan Coach Angel ya. Ada Ya, yang betul. digabung, nanti tetap saya buatkan tiga, tiga room di yang dengan Coach Ariel, Coach Rizka, dan Coach Angel. Ya, kepada teman-teman yang sudah bergabung, mohon diingatkan rekan-rekan yang lain yang belum bergabung, nanti biar tidak tertinggal pembelajarannya. Baik, breakout room saya buka, silakan bergabung sesuai dengan coachnya masing-masing. Kalau saya bilang angkatan, nanti bingung. Silakan, itu sudah ada Ya. nama coachnya masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rahmat, kami ke room ya. Jadi ya Yai. Coach Rizka, Ya, Coach Yai. Angel, Jadi ya Yai. happy Arumano, weekend. Yai. Happy Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 2, Angkatan 2, Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Hari ini merupakan coaching agenda kita di hari, saya nggak usah pakai background ya, kayaknya ini ya, ya membingungkan. Nggak apa-apa, nggak usah pakai background saya ya. Ya, oke. Ntar, saya di sini aja deh, biar nggak kelihatan latar belakangnya. Ya, oke. Eh, jadi hari ini merupakan hari pembimbingan satu kita, eh, pembimbingan RA kita di pembelajaran agenda keempat ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagaimana perkembangannya? Perkembangan rancangan aktualisasinya sudah sampai di mana? Silakan, sudah sampai di mana perkembangan aktualisasinya? Sudah sejauh mana? Hafiz sudah sampai mana, Hafiz? Ya Pak, sampai ini apa? Profil peserta Pak, deskripsi, organisasi, struktur, sama profil peserta Pak. Ya, bagian satu ya, bagian Ya A. gitu. Bagian A. Oke. Baik, yang lain sudah ya. Oke. Nanti yang sudah, tolong nanti seperti Hafiz, nanti tolong kirimkan ke WA ya. Ya, tapi mungkin hari ini belum saya respon karena hari ini saya ada kesibukan, paling malam atau besok baru saya ya respon. Tapi kalau Ya Pak. sudah draftnya silakan dikirimkan draftnya ke WA yang bagian satu ya, gitu ya. Oke, supaya nanti kalian akan mendapatkan masukan-masukan dari coach. Oh iya, coach lupa untuk penulisannya, pedoman penulisannya, ya, pedoman penulisannya itu menggunakan huruf Arial, ya, menggunakan huruf Arial 12, menggunakan huruf Arial 12, terus eh, kertasnya A4, kertasnya A4, spasinya 1,5, ya, spasinya 1,5 spasi, spasinya 1,5 spasi, apa lagi ya? Itu ya, cuma rasanya itu ya.
menggunakan kertas A4. Oh ya, marginnya. Kalau marginnya ya gunakan margin ini aja deh. Gunakan margin 3, 2,5, 2,5. Jadi sebelah kanan itu 3, sebelah atas itu dua, dua, 2,5 ya, 2,5. Kemudian di sebelah bawahnya 2,5. Kemudian di ininya di sebelah kanan juga 2,5. Gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi menggunakan sistematika penulisannya. Jadi kita seragam menggunakan sistematika seperti itu. Oke. Nah, ini sebentar saya share screen ya. Saya share screen. Nah, ini. Oke, jadi sistematika penulisannya untuk cover halaman penulisan halaman pengesahan ya. Ini covernya logo dan judul, kemudian huruf kapital. Ini nanti ini kalau kalian sudah mendapatkan judul, kalau kita diskusi judul, makanya kata saya mulai sekarang sudah mulai dirancang untuk yang bagian pertama dulu ya. Oke, kemudian untuk ininya, untuk isinya huruf dan font size-nya Arial 12, spasinya 1,5, marginnya atas 3, kanan 3, 2,5, oke, atas 3, kiri 3, kiri itu yang sebelah sini ya, yang bagian awal itu. Kemudian kanan 2,5, 2,5. Posisinya rata kiri kanan. Penomoran halaman menggunakan huruf Arab Hindu ya. Arab Hindu itu yang kayak gini Arab Hindu ya. Ya, oke. Kemudian posisi nomor halaman itu di kanan atas ya. Jadi kita tidak pakai bab. Jadi dia langsung saja. Kan kemarin kan saya buat ada 3 bagian ya. Nah, buat saja misalnya seperti ini. Bentar. Bentar. Oh ini ditambah ini. Oke. Hmm. Jadi buat saja di sini. Jadi misalnya apa bagian A itu? Profil ya. Profil ya tadi nggak salah ya. Profil unit kerja ya. Apa profil apa itu? Organisasi. Benar, Pak. Oh, profil organisasi. Hafiz dari mana? UP? Siapa? PUPR, Pak, Oke. ngurainin. Dinas PUPR Kabupaten Marano ya, Pis ya. Oke. Iya, Pak. PUPR atau UPT? UPT-nya, Pak. Alat berat dan Apa? pengujian bahan mutu. Oke, ya langsung saja buat UPT aja. Jadi profil UPTTD ya, Unit Pelatihan Daerah. Apa namanya, Pis? UPTD? Alat berat dan pengujian bahan mutu, Pak. Oke, alat berat dan Pengujian bahan mutu. dan bahan. Oh, oke. Oke, pengujian bahan mutu ya. Mutu. Oke, bahan mutu dan profil peserta gitu ya. Serta. Nah, kemudian bisa kalian bagi yang B-nya apa tadi yang B tadi? Analisa masalah ya. Iya, Pak. Enggak? Nah, analisa masalah. Jadi dia langsung saja seperti ini. Nah, langsung saja seperti ini. Nah, ini bisa kalian bagi dua yang ini. Nanti yang analisa juga masalah juga bisa kita bagi dua. Jadi yang pertama profil misalnya kajian mutu, yang satu yang tadi, yang ini tadi ya. Yang ini kita bagi dua. Bisa kita kopas ke sini. Oke. Nah, profil ini ya, biar dia bagus sini aja lah. Luruskan sini aja juga nggak apa-apa. Luruskan sini. Jadi dia luruskan. Nah, gini. Karena ini juga di sini juga lurus dia. Nah, luruskan saja. Nah, gitu ya. Oke, ini juga. Nah, jadi yang keduanya baru profil peserta. Gitu ya. Nah, dan ini kamu bold, ditebalkan. Nah, di sini kamu bold, kamu tebalkan. Kemudian di sini narasikan. Narasikan, ya, profilnya. Kayak gitu. Jadi kamu ceritakan. Kalau kamu mau bagi dua lagi boleh, mau bagi perbagian lagi,
Boleh, ya. Boleh. Misalnya kamu mau bagi lagi, misalnya di sini apa misalnya di sini ya, deskripsi misalnya. Boleh bagi dua sini misalnya sini ya. Oke, nah sini misalnya A, A kecil urutannya. A kecil misalnya eh deskripsi misalnya kan, deskripsi eh, UPTD alat berat dan pengujian mutu. Nah, mungkin yang kedua, mungkin kalau visi misi ya, tapi visi misinya ini ya, kalau ada mungkin yang ketiga sumber daya gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau kalian kalau mau dibagi dua lagi, kalau mau dibagi perbagian lagi misalnya, ya seperti ini. Nah, boleh. Ini contohnya saja. Kalian bisa berkreasi. Maksudnya yang untuk ini bisa berkreasi, ya. Nah, kemudian kalau yang ininya profil pesertanya ini langsung, misalnya seperti ini misalnya peserta hmm, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, oke, golongan dua, angkatan satu ya, benar ya, Benar, Pak. angkatan satu bernama, ini misal saja bisa berkreasi sendiri, Hafiz Muslimin yang ditempatkan atau dengan formasi boleh sebagai dengan formasi boleh sini dengan Hafiz sebagai apa Hafiz? Operator alat berat, Pak. Oke, calon belum jadi apa sudah? Belum kan biasanya pembentukan dulu kan? Sud, sud, Iya. belum, Pak ya. Biasanya kalau kalau di CPNS itu nanti kalau sudah kamu PNS baru ada diklatnya baru bisa jadi operator. Tapi tidak Ya, tahu juga siap. ya kalau ngomong itu. Ini kita anggap belum saja. Jadi dengan formasi calon operator alat berat yang ditempatkan di itu tadi kan? Ini kan? Ya ini kan? Ya bisa. Nah, di UPTD yang alat berat dinas dinas perhubungan Kabupaten Muara Enim ya bis. Di mana bis? Ya, Pak, di Muara ini, Pak. Benar, Pak. Di Muara Enim. Gitu ya. Atau bisa ditambah di sini. Semin dengan nomor induk pegawai. Nah, berapa nomor induk kopis? Ya, Pak. Berapa? 2000 pas 99? 2002, Pak. 2000. Oh, mudahnya kon ya. 2000. Kita anak Pak kon ya. Enggak, tuh anak Pak baik yang paling kecil umur kelahiran 99. Ya, Iya, Pak. anak Pak cuma dua, 97 dan 99. Cowok galau. Oke, bla 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 bla. Gitu ya. Dan ini tadi diingat, yang ini harus ini ya. Kita harus rata kiri kanan kan? Ya, Pak. Oke. Oke. Sudah itu. Ini seperti ini aja. Nah, dah. Kemudian baru di bawahnya oke sebagai calon operator alat berat. Ya, peserta memiliki atau menjalankan uraian tugas sebagai berikut. Nah, berapa tugasnya apa baik? Satu misalnya apa tugas kopis misalnya tugas satu ngangkat eskavator, eskavator misalnya, eskavator misalnya tuh. Ini cacaknya baik, tapi Hafiz kan lebih tahu kan? Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, tidak mungkin lah habis ngangkat eskavator ya. Kemudian misalnya mengeruk tanah, misalnya seperti itu lah ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Mengeruk tanah misalnya kan kurang gawe kok tanah dikeruk. Nah, dan seterusnya. Nah, itu saja isinya. Nah, yang ini bis yang kamu kirim dan yang lainnya ya.
Nah, dikirim seperti ini. Oke. Nah, yang ini boleh kalian buat gambar. Misalnya pada saat deskripsi ini kamu gambarkan, misalnya UPTD adalah bahan mutu eh, apa di bawah naungan dinas gitu ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Lokasinya di mana gitu ya, dan dipimpin oleh, boleh kamu tambah berikut gambar atau foto dari gedung UPTD. Nah, kamu masukkan gambar, carilah gambar yang bagus ya, yang angle-nya bagus, jangan yang miring atau misalnya kesininya besar sini kecil, bukan, carilah gambar yang bagus, boleh ditambah gitu ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti ini untuk bagian pertama. Baru bagian kedua, analisis masalah. Nah, analisis masalah ini nanti hasil kita coaching hari ini, hasil kita pembimbingan hari ini. Hasil pembimbingan hari ini kan baru tahu nanti kan kira-kira masalah apa yang mau diangkat dan seterusnya, gitu ya. Ya, siapa? Ya. Nanti eh, nanti kalau kamu mau ini nanti ada ini apa? Ini kan saya rekam. Ini kan saya rekam, nanti kamu eh, nanti insya Allah nanti kalau ini sudah rekam, nanti saya upload di YouTube. Jadi kalian kalau mau nonton ulang boleh, nggak usah dicatat ya. Nonton Ya, ulang siap. aja ya. Iya, ulang. Ya kalau kalau mau ini LCS juga nggak apa-apa. Siapa? Iya. Oke, nanti saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya ya. Eh, yang kemarin yang rekaman kita kemarin sudah saya upload ya. Hmm, sebentar, mana ya? Oke, oke. Ya, kalau kalian mau mau menonton ulang, biar jadi ya, biar jadi rekam jejak ya. Siapa tahu besok-besok habis kan, lah sudah ada anak kan, anaknya sudah besar, gitu kan, ngomong, nah ini papa waktu ikut Lasa dengan Coach Ariel, nah ini nah rekamannya kalau tidak percaya, gitu. Iya, silakan dilihat di sini ya. Oke, masuk yang kemarin itu sudah. Oke. Ya, masuk yang kemarin ada, sudah saya ini. Ada kelihatan. Nah, yang kita coaching kemarin sudah saya masukkan nih. Hmm. Dalam bentuk seminar. Nah, ini kan gitu. 5 kali pertemuan kemarin kan ada ini habis. Nama mata pelatihan, nama agennya sikap perilaku bela negara, ada. Nah, silakan dicek. Maka kan ada kan yang kita kemarin kan sudah saya rekam. Nah, ini. Ya. Ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan tugas ya. Nah, gitu ya. Setiap pembimbingan, setiap yang belajar asinkronus saya kasih. Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan. Waktu kita 90 menit, kita ada 9 orang, satu orang jatahnya 10 menit untuk berdiskusi, memaparkan, dan tanya jawab dengan saya tentang isu yang diangkat. Dimulai dari Hafiz, silakan Hafiz. Tayangkan Hafiz, tugas Hafiz. Yang kemarin saya minta itu Hafiz. Kepala Hafiz sudah jadi contoh tadi yang pertama tadi. Silakan. Nanti setelah Hafiz Diga. Setelah Tiga ada Ramadhani, kemudian Rizky, kemudian cewek-ceweknya. Yang maka bukalah tugasnya itu. Jadi kita langsung begitu giliran langsung, ya. Oke. Oke, kita habis tidak usah paparan, kita langsung saja tanya jawab ya. Langsung saya tanya jawab. PIS itu ada 3 isu PIS ya. Kurang atau perlu ditingkatkan sesuai dengan pengawasan dalam perawatan berat belum dilakukan secara optimal paparan pengecekan pemeriksaan kurang dan optimal oke, minimal pemahaman dan sosialisasi. Oke. Oke.
Ini sosialisasi kemana nomor satu ini, Pis? Yang mana itu, Pak? Yang nomor satu kurang Sosial perlu ditingkatkan. sosialisasi maksudnya ke rental, Pak, atau penyewa alat, Pak. Oh gitu, ke calon yang penyewa alat gitu. Iya, Pak. Pengawasannya Oh, ini dari kita, Pak. oh dari kita. Oke. Maksudnya nanti mau disosialisasikan kemana? Ke peserta itu. Sosialisasinya apa, Pis? Ini kan kadang kadang tuh, Pak, setelah habis berapa bulan bergabung nih, kan alat berat di UPTD ini kan kadang kan memang bisa disewakan secara resmi kan, Pak. Hmm. Nah, kadang Mm-mm. penyewa nih kan di apa? Di surat rental itu ada Hmm. misalnya bahan bakarnya dari pihak kita, dari pihak dia Hmm. kan. Misalnya dari pihak dia tuh kadang Hmm. rombongan ini tidak tahu, Pak, ada yang cak alat terbaru, cak beko loader cat itu kan dia tidak bisa lagi pakai solar subsidi yang biasa itu. Dia nak pakai Mm-mm. yang cak industri itu nah, Pak, pakai Dexlite. Oh gitu. Jadi nak diomong ke dari kita pengawasan kan bahwa alat ini tidak bisa lagi itu nah. Kadang Hmm. masih kalau masih diisi ke, Pak, ada cak berapa unit itu ekstra di UPTD itu Hmm. rusak lalu injektornya, Pak. Oh gara-gara rental sembarangan itu ya? Enggak, Iya, artinya. Pak. Heeh. Sedangkan harga si kok injektor itu Hmm. ada yang sampai 30 juta sih kok injektor tuh. Gitu. Pis, kita skip dulu yang dua tiga dua dan yang isu yang lain. Rencana kamu ketika analisis untuk tugas yang analisis, yang ini yang terpilih, nomor satu yang terpilih, Nomor dua, Pak. nomor dua belum diterapkan. Oke, belum diterapkan secara optimal pelaporan pengecekan pemeriksaan. Oke, ceritakan dulu gimana cerita situasinya. Yang nomor dua, Pak, ya? Yang terpilih nanti untuk tugas selanjutnya kan kata kamu sudah terpilih nanti nanti besok aja apa Iya, Pak. ya oke, nanti kita di WA saja untuk yang analisisnya. Nah, Oke, yang ceritakan. P2H ini, Pak, yang rencananya habis pilih isunya nih, Pak. Selama ini nih belum ada, Pak. Ini misalnya alat nak berangkat dari UPTD nih. Mm-mm. Itu belum ada apa pengecekannya tuh pengecekan sekilas, Pak, itu nah, Pak. Oh. Pengecekan sekilas sudah tuh udah ada dokumen resmi kita pengecekan Mak, itu nah, Pak. Takutnya Oh. kalau udah Mm-mm. katik cek P2H itu Mm-mm. pas di rental kayak kita ngomong bagus, Pak. Dia ngomong Mm-mm. pas di rental bagus. Nah, pas baliknya misalnya tracknya track Mm-mm. rollernya lepas apa kan. Kalau Ya. kita ada cek P2H itu, Pak, kita ada dokumen resmi kan. Kalau Ah. memang alat nih bagus keluar dari UPTD tadi. Oh, rencana kau nanti akan bikin semacam form gitu ya. Iya, Pak. Ada form nanti pada saat pengecekan petugasnya itu menggunakan form itu ya. Iya, Pak. Itu untuk keluar dengan masuk, Pak. Untuk masuk kan, agak sudah Ah. direnta, keluar Cek kita lagi cek lagi gitu ya kan. Iya, sama Pak. petugasnya. Selama Misalnya ini belum ada nih, Pak. misalnya petugasnya ini misalnya eh, siapa John ya yang kawan kau tuh ya. Iya, Pak. Misalnya petugasnya John. Nanti ketika John akan memeriksa alat ketika pinjam-pinjam rental, dia menggunakan instrumen itu, form itu, Iya, Pak. formulir Iya. itu. Heeh. Untuk menghindari ini, Pak, yang nomor satu ini kan. Oh, jadi ketahuan Yopis ya. Iya, Pak. Ya, jadi misalnya pas balik dicek lagi ngapa ada perubahan, ketahuan waktu Iya, waktu Pak. awal kok bisa Itu, berubah Pak. gitu. Iya, betul. Oke. Oke, kalau begitu eh kalimatnya apa ya dirubah Pis. Belum belum diterapkan secara optimal pelaporan dan pengecekan ini. Jadi tidak usah pakai ini, tidak usah dipakai belum diterapkannya, ya. Oke, belum diterapkan secara diganti dengan belum optimalnya. Gitu Oh, ya. iya, Pak. Ya, belum optimalnya pelaporan dan pengecekan pemeriksaan harian P2H. Oke. Dalam, tidak usah lagi dilakukan oleh operator petugas. Pasti orang tahu yang melakukannya kan operator kan Iya, dalam Pak. pengoperasian unit alat berat gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian eh kurang kurang atau perlu ditingkatkan sosialisasi. Nah, ini juga diganti PIS. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan dalam perawatan dan pengawasan alat berat gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau nomor tiga digantilah, enggak usah lah yang menggunakan kata berakhlak. Ya, Oh, iya, iya, Pak. ya.
Itu yang berhubungan dengan manajemen ASN menurutmu ya. Oke. Iya, Pak. Diganti cari isu lain ya. Oh, siapa? Kemudian Nomor 3 Pak, ya, Pak minimnya ya berarti ya? ya nomor 3. Nomor 1 dari semua ASN minimnya pemahaman dan sosialisasi penggunaan teknologi digital. Pemahaman siapa itu? Petugasnya apa siapanya Pis? Maksudmu Pis? Yang nomor Yang 1 nomor semua satu ASN. ini, Pak ya. Mm-mm. Kawan-kawan, Pak. Oh, jadi Termasuk. petugas, anggaplah petugas ya. Iya, Pak. Oke, jangan dikatakan minimnya gitu ya. Boleh kamu katakan kurangnya enggak apa-apa, ya. Oh iya, Pak. Masih kurangnya pemahaman petugas, oke, dalam pemanfaatan teknologi digital gitu ya. Oke. Nanti kamu tonton saja rekamannya, nggak usah dicatat. Nanti kan nanti Pak upload di YouTube ya. Nah, Jadi iya, kamu Pak. ya kita sambil ngobrol-ngobrol saja. Oke. Kemudian minimnya pegawai juga jangan dihapus itu. Kan bukan urusan kita itu kalau kurang pegawai ya. Itu urusan BKPSDM untuk menambah pegawai dan itu urusan kepala Perangkat, dinas. Pak. Ini nih. Ininya pegawai yang memiliki perangkat, Pak. Maksudnya Digital. perangkat digital apa maksudnya? Cak laptop, itu nama, Pak. Ya, Rombongan. itu makanya enggak usah Oh, enggak sih. usah dibahas itu pengadaan ya. Oke, ganti yang lain ya. Penerapan pelaporan digital yang masih rendah. Eh, Laporan apa itu? Nanti sama dengan laporan nomor 2 itu enggak? Laporan apa maksudnya? Ini nih cak pengarsipannya tuh, nah, Pak. Misalnya Oh, oke. apa, Pak? Apa berkas ini Ah, nih ah. cuman disimpan di map Atau gini file. saja, kamu ganti ya. Belum dimanfaatkannya teknologi digital dalam pengarsipan pelaporan. Nah, gitu ya. Pelaporan, misalnya pelaporan kondisi alat berat seperti itu. Ya. Ya, siapa? Oke, jadi yang nomor 2 dan nomor 2 di manajemen, nomor 3 di pada ASN nanti diganti, ya. Oke, nanti rencana kamu ke depan yang nomor 2 terpilih rencananya mau bagaimana tadi? Formnya mau digimanakan? Mau yang manual, peserta tulis atau nanti Hafiz mau menggunakan Google Form. Jadi petugas bisa lewat HP. Kalau Apis kan lokasi kerjanya nih, Pak, di lapangan. Kadang-kadang tidak tentu sinyal juga. Kadang di Semendo, kadang di Gelombang. Tapi alat Kemungkinan beratnya cuman alat beratnya. apa, Pak? Alat beratnya Kemu kan alat Pas beratnya keluar ada mungkin di kita cek. UPTD kan? Ya pas pas nak keluar mungkin di PTD, Pak. Pas ininya Oh, pas dia nak balik lagi tuh, ya. kemungkinan pakai Pombai nih, Pak. Cuman untuk mengasihkan apa cak mananya mungkin bisa pakai Google Drive kan. Enggak usah pakai Google Drive, maksud pakai Google Form ya. Google Form ya. Ya, jadi gini, jadi kamu buat dua versi, yang manual, yang petugas itu nulis, yang di print kan? Iya. Kaget kau buat juga yang Google Form. Nah, kaget yang nulis itu tetap di Google Form kan. Begitu misalnya sudah ada sinyal di kantor, petugasnya tinggal ngetik bae yang di ini itu, tinggal ngisi ngisi ulang bae di Google Form. Ya, Oh iya, Pak. oke? Siapa? Oke. Jadi judul kau ya, judul kau eh, adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan, pengecekan dan pemeriksaan harian P2H ya, alat berat, unit alat berat gitu ya, di UPTD alat berat dan pengujian bahan mutu Dinas PUPR Kabupaten Musirawas atau Kabupaten Muara Enim gitu. Nah, Iya, kira-kira Pak. seperti itu nantinya untuk judulnya, untuk isi judul nanti ya. Iya, Oke, Pak. dah dapat gitu. Yang kau selesai. Tinggal teruskan untuk analisa masalah bagian 2 ya. Iya, siapa? Oke, oke gitu. Jadi nanti kalau ditanya gimana caranya, ya tadi eh, ada dua cara, dibuat ngetik ngetik formnya itu di print, dibawa ketika misalnya kan kata Hafiz tadi, misalnya ke Semendo atau yang tidak ada kurang sinyal yang blank spot, dia pakai manual dulu, gitu ya. Nah nanti kan eh, begitu ada sinyal dimasukkan ke dalam Google Form. Kalau Google Form kan mudah, hasilnya kan bisa dalam Excel. Oh Ya. iya, Pak. Nah, nanti setelah pulang dari 30 hari aktualisasi, laporan kamu salah satu outputnya adalah adanya data data yang dibuat dalam Excel, data kondisi alat berat
selama sebulan itu. Kamu kan sebulan kan? Iya, Ya, Pak. misalnya ada berapa alat berat, misalnya alat beratnya eskavator misalnya. Nah, eskavator bisa kamu nanti di Google Form kamu pikir lah gimana bentuk apa yang mau ditulis itu kan. Nanti misalnya kondisi awal, misalnya eskavator A misalnya, eskavator ini dipakai oleh PT ini gitu. Kondisi awal pencatatan kondisi awal tanggal ini, kondisi air ini gitu. Ya, ya nanti pikirkan. Coba nanti konsultasikan dengan mentornya. Mentornya kan KUPTD kan? Kasubag tata usahanya, Pak. Oh, kasih tata usahanya. Iya, cuman dibantu kawan-kawan juga, Pak. Oh Cum ya sudah, oh, kalau cek oh, itu nanti konsultasikan dengan Pak Kasubagnya, Pak. Kalau dari Accord sudah setujui tentang ini yang ke pelaporan dan ini menggunakan ini. Kalau cerita kan kayak gitu rencananya Pak, kayak kita bisa petugas ini bisa pakai HP kalau ada sinyal, tinggal ngisi Google Form gitu kan. iya, Pak. Ya gitu. Kayak kalau misalnya Pak Mentor nanya, kalau misalnya nggak ada sinyal gimana? Nah itulah antisipasinya Pak, kita buat yang manual, tapi tetap dimasukkan di Google Form KG-nya gitu. Sehingga Siapa? nanti output akhir kamu itu adalah semacam data data kondisi alat berat selama sebulan itu gimana? Iya, Ya, Pak. misalnya alat berat ini dipinjam oleh PTA, misalnya dipinjam selama seminggu ya. Jadi kondisi awalnya pemeriksaan misalnya tanggal 1 apa Agustus misalnya gitu ya. Nah, selama seminggu itu tanggal 8 kan? Nanti tanggal 8 diperiksa lagi Mas Nafis itu kan? Iya, Pak. Ya, nanti Pas ujian dibuat, balik. dibuat datanya, ada datanya kamu tunjukkan pas kamu klasikal nanti. Oh ini datanya, ini dipinjam A, kondisi awalnya seperti ini, kondisi B ini. Bila pula ada keterangan gimana, apakah maintain, apakah gimana gitu ya. Iya, Pak. Pokoknya untuk masalah form jangan dikonsultasikan dengan coach, konsultasikan dengan mentor. Ya, oke. Oke, terima kasih Hafiz. Lanjut Iya, Diga. Pak. Yuk, waktu kita. Diga, silakan Diga. Siapa, Pak? Izin, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah, langsung ke isunya saja Diga. Saya lihat, tidak usah di kamu paparkan biar waktu kita. Indeks kepuasan masyarakat masih menggunakan indeks terhadap apa ini Diga? Siap. Eh, Kepuasan masyarakatnya, Pak. Seperti saran dan masukan seperti itu, Pak. Memang kamu sebagai apa di situ? Siap, saya sebagai petugas transportasi darat, cuman di bagian pengujian, Pak. Oh, oh, sama kayak Hafiz, Hafiz ya alat berat ya. Kamu di kir ya, bagian kir ya. Nah, oke. Ntar kita coba kita lihat yang kedua apa yang kedua? Pendaftaran pengujian kir secara digital. Loh, pakai anu, pakai bahasa ini, pakai bahasa bahasa isu ya. Oke, belum adanya audiensnya terhadap penyimpan dokumen lama, dokumen apa itu kurang pengawasan. Nah ini mana yang Smart ASN, mana yang manajemen ASN ini Diga? Siap. 1 sampai 3 itu yang Smart Hmm. ASN, Pak. Oke, nanti dikasih keterangan kayak Hafiz tadi Pak. boleh ya tabelnya ya. Judulnya misalnya manajemen ASN 1 2 3 Smart ASN gitu ya. Oke, 56 coba saya lihat 56. Minimnya SDM pengelolaan data minimnya SDM masuk 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 Diga apa? Siap. Salah, Pak. Ini sebenarnya terkait dengan cara mereka mengolah datanya itu, Pak. Bukan kurangnya Oh orangnya. gitu. Oh jangan artinya Pak. masih rendahnya ya. Siap, Pak. Ya, Masih salah, Pak. ya masih rendahnya pemahaman petugas ya terkait pengelolaan data operasional transportasi gitu ya. Kurangnya kesalahan pegawai dalam beradaptasi dengan sistem digital. Oh, ini juga masih terlalu umum ya. Oke, dari 6 ini kamu lakukan analisis yang mana yang terpilih? Yang Siap. USG-nya dari USG Kalau ini di sana dia mau pakai yang nomor 1, Pak. nomor satu. Terus rencananya gimana? Ini solusinya pemecahannya. Siap. Kalau sementara ini kan masih make yang seperti box itu, Pak. Jadi kalau make box itu dia kebanyakan orang itu kadang tidak mau ngasih saran karena mungkin malas menulis dan lain-lain seperti itu, Pak. Jadi sudahnya ketika pun ada yang mengisi saran, itu pengecekannya itu harus diambil satu-satu, sudahnya mungkin dijadikan satunya itu sedikit repot, Pak. Gitu, Pak. Jadi tugas kamu cuma itu ya? Kayaknya enggak Siap, sesuai. Kamu formasi kata kamu tadi sebagai petugas pengujian. siap itu tugas lainnya, Pak. Di Anjab ada yang seperti itu, Pak.
Ada di uraian tugasnya. Siap ada Pak. Apa uraian tugasnya? Coba yang mana? Coba cek uraian tugas yang mana? Siap di bagian menginput data transportasi darat Pak. Oh, menginput data. Ya Pak. Oh, beda lah data dengan kepuasan. Kalau kepuasan itu kan sekedar setelah pelayanan. Kalau data tuh yang kayak si Hafiz tadi. Data, misalnya data kendaraan yang kir atau data kendaraan yang kir gitu atau data apa gitu atau data apa gitu yang hubungannya dengan kir, hubungannya dengan pengujian tiga Siap berarti pakai yang dua ini bisa mungkin Pak. pendaftaran. Selama ini cak mana daftarnya? Siap kalau selama ini mungkin masih manual Pak. Jadi Contohnya harus apa contohnya? siap contohnya mungkin ketika pendaftaran itu tidak bisa melalui misal dari rumah untuk pengantriannya seperti itu Pak. Jadi harus ke Hmm. kantor, harus ngantri seperti itu Pak. Mm-mm. Oh gitu. Pendaftaran pengujian kir masih secara manual. Cuma pendaftaran toh. Siap iya Pak. Oke. Yang ketiga oke. Ya sudah, kalau kalau memang nanti analisis lagi, kalau memang nanti terpilih yang kedua, dirubah nanti bahasanya ya. Oke, ya. Jadi dirubah menjadi boleh belum optimalnya boleh. Belum optimalnya proses pendaftaran pengujian KIR atau pengujian kendaraan ya di apa gitu ya. Oke, sama seperti yang Kak Hafiz tadi sebutkan lokus tempatnya itu di mana, ya. Kalau misalnya Diga di bidang pengujian apa namanya itu? Siap kalau pengujian ini belum UPTD Pak. Jadi masih di bawah di sub dia. Iya, di bawah bidang atau memang langsung di bawah bidang atau di bawah apa? Siap Bidang di bawah kabit langsung Pak. Iya, kabit apa? Keselamatan transportasi jalan Pak. Nah, seksi pengujian Siap. gitu ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Ya nanti untuk merumuskan ininya itu ya, untuk merumuskan apa tempatnya itu nanti ya, nanti konsultasikan dengan mentornya ya. Oke. Nah, untuk yang tadi, yang nomor 4 nanti diganti, tidak usah lah kurangnya pengawasan terhadap disiplin kerja ya. Itu sudah tugas atasan itu mengawasi disiplin kerja ya. Bukan tugas kamu. Kamu kan sebagai staf kan. Ya, ya nanti kalau karena nanti tidak mungkin lah Diga mau mengawasi kedisiplinan kabit, sekretaris, kepala dinas. Mereka kan ASN di situ. Nah, jadi kita ya tidak dianggap lah. Tapi kalau misalnya sudah dari kepala dinasnya pasti kabit-kabit kasih-kasih stafnya pasti nurut kan nah gitu ya oke jadi ganti nomor 4 diganti. Siap Pak. Ah, kemudian penyimpanan dokumen itu langsung di dokumen apa langsung dituliskan ya Siap dokumen Pak. hasil pemeriksaan misalnya seperti itu ya. Mm-mm. Atau kalau misalnya kamu mau pakai yang nomor 3 proses kerjanya sama dengan habis nanti. Cuma bedanya yang habis tentang pengecekan, yang kau hasil pemeriksaan. Kalau saran Pak, bagusnya yang ketiga Pak ya, yang nomor 3 itu. Nanti bisa ngobrol diskusi dengan habis kan? Artinya alurnya sama, prosesnya sama. Cuma bedanya habis itu proses laporan cek alat-alat berat sebelum dan sesudah dirental misalnya pakai. Kalau yang Diga ini ya itu tadi proses pembuatan laporan hasil pemeriksaan uji kendaraan. Gimana? Siap. Ya. Ya Pak. Nanti Kalau coba dicek masalah lagi. kalau kalau untuk pendaftaran kalau menurut saya takutnya nanti terlalu terlalu mudah cuma sekedar pendaftaran ya gitu ya. Ya, enggak terlalu greget gitu ya. Ya, oke, itu aja. Dah, itu aja Diga. Siap Pak. Izin stop share screen Pak. Oke, silakan lanjut. Siapa tadi? Rizky ya, Rizky atau siapa tadi? Atau Ade tadi? Siapa? Silakan. Siapa Anda? Ade, silakan deh. Rizky, bukalah yang Rizky. Siapa? Ya. Jadi setelah Ade langsung Rizky.
Siap, sudah nih Pak. Oke. Nah, oke. Ade sebagai polisi. Rizky apa ada ini? Ada ya? Siap, Rizky Pak. Oh, Rizky. Oh, ini ada. Tuh tulisannya ada MAD Ramadhani. Pito. Siap, yang share screen sekarang Rizky Pak. Ya, tapi kok yang nampak ya napis ya. Iya kan terbaca tadi ada kan pisnya. Iya Pak, Ade Nah, Pak. ini loh. Daftarnya dengan Monik. Ya Monik ya. Ada tadi kan Monik. Nah, Monik pakai setelah Rizky ya Monik ya. Ya. Coba Pak, diulang lagi deh, diulang lagi deh. Nah, ini ada kan? Perasaan saya SD dulu bisa baca deh. Iya. izin Pak, ternyata double share screen Pak. Oh, double share screen. Oke, ya silakan. Siapa dulu ini? Ada dulu ya. Belum optimalnya kesejahteraan dan perlindungan hukum. Kesejahteraan siapa ini deh? Kurangnya kedisiplinan dan etika profesi. Nah, ini diganti deh, sama seperti saran dengan Diga tadi deh. Jangan dibuat kurangnya kedisiplinan. Kalau ke pegawai ya, jangan nggak usah. Ya. Nah, ini kok gimana sih? Kok gimana sih yang muncul ini deh? Nah, ya, lah jari-jarimu terlalu lincah ya deh. Jadi mencet-mencet muncul yang itu ujungnya. Iya. Sekolah dulu kerajinan tangannya, yo SBK-nya, seni budaya keterampilannya pinter ya. Tangannya kerajinan gitu. Ya, deh, mana deh? Deh. Nah, muncul itu. Oke. Oke deh, ya deh. Mohon deh, kasihan deh yang cewek-ceweknya belum dapat giliran nih. Waktu kita terbatas deh. Tuh dulu, mana deh? Nah, coba deh. Atau kau belajar dulu, silakan Rizky dulu. Deh, kau belajar dulu ya. Ini share screen. Silakan Rizky dulu, Ki. Come on, Ki. Siap, siap. Gaskan. Siap, sudah Pak. Nah, oke. Rizky coba lihat jabatannya sebagai apa, Ki? Ke atas, Ki. Siap, izin Pak. Izin Pak, belum saya cantumkan. Saya sebagai petugas transportasi darat di bidang sarana dan prasarana. Oh, gitu. Siap, Oke, kurangnya fasilitas. Ini maksudnya apa nomor satu? Langsung saja, Ki. Di antara ini, 6 ini yang mana yang terpilih dari kamu analisis isu prioritas? siap. Izin Pak, ada nomor 2 sama nomor ini Pak. Nomor 1 yang Smart ASN Pak, yang Oh, terkait bukan. SOP dan pengaduan ini Pak. Oh, gitu. Siap Oke. Pak. Kau istiharo kayaknya, kan ada dua pilihan kan? Siap Pak. Iya. Pilih pilih nomor 2 atau nomor 3 itu istiharo ya. Ya. Oke. Tidak adanya SOP kalau nomor 2 kalau saran coach, nggak usah lah ya, karena nanti kamu kalau mau SOP nanti itu melangkahi tugas dari kasihnya. Membuat SOP Siap itu Pak. tugas eselon 4 atau pejabat pengawas ya. Kamu masih staff ya. Oke. Siap. Oke. Jadi, oke, kalau ini, nomor yang satu lagi yang kamu masih bingung yang perlu istihara tadi. Siap, ini Pak yang belum adanya layanan pengaduan Pak. Oke, selama ini ceritalah gimana pengaduannya. Siap, izin Pak. Kalau terkait pengaduannya itu terkadang ini Pak, pengaduan langsung Pak, atau dengan ini Pak, ada postingan dari Dinas Perhubungan itu ada komenannya di Instagram atau Oh, Facebook itu gitu. seperti itu Pak. Viral dulu ya, mau viral, yang viral-viral ya. Siap ya Pak. Jadi Hmm, untuk kejelasan maupun titik-titiknya itu kan hmm. tidak tepat itu Pak kadang Pak. Seperti itu. Jadi rencananya untuk menindaklanjuti pengajuan gimana? Izin Pak. Jadi
disebar ini Pak, Google Form seperti itu Pak. Jadi Hmm. nanti pengadu itu bisa mencantumkan titiknya, terus dokumentasi dari kerusakannya Pak. Jadi apa yang mau kita tangani itu bisa langsung ditentukan gitu Pak. Kalau kamu ndak usah itu ini juga ya. Gimana kalau sebulan itu nggak ada yang mengadu? Nggak ada hasil dong. Kan kayak Hafiz tadi kan dalam sebulan bisa saja mungkin ada 2 atau 3 rental pakai alat berat, ada nanti datanya. Atau Diga tadi dalam sebulan kata Diga sehari saja bisa berapa kendaraan kan? Nah, jadi bisa saja ada nanti hasil aktualisasi Diga, laporan hasil pemeriksaan. Kalau yang Rizky, kalau masalah pengaduan gimana kalau sebulan nggak ada pengaduan? Izin Nah, Pak, ini apa kan yang kamu bawa? pengaduannya terkait fasilitas perlengkapan jalan ya Pak. Jadi Iya, pengaduan dari masyarakat maksudmu kan? siap iya Pak. Iya, gimana kalau dalam sebulan itu nggak ada yang ngadu? Nanti untuk laporan kamu apa outputnya yang akan kamu tunjukkan? Hasil dari aktualisasinya. Siap iya Pak. Oh iya, oke. Oke, kalau misalnya saran Pak, kalau misalnya kamu memeriksa kondisi kondisi apa tadi? Perlengkapan jalan itu apa saja deh? Itu Ki, contohnya Ki. Siap izin Pak seperti apil, rambu dan marka seperti itu Pak. Nah, misalnya kamu ambil yang ambil, kalau kamu membuat apa selama sebulan itu kamu membuat database tentang kondisi perlengkapan jalan gimana? Untuk bentuknya itu seperti laporan itu ya Pak. Iya, jadi tidak perlu kamu menunggu pengaduan masyarakat. Jadi misalnya Rizky di Maranim ya. Siap izin Pak di Kabupaten Bungo Pak. Oh di Bungo. Nah misalnya Siap Pak. di Bungo itu nanti dibagi per wilayah saja. Kalau kalau kan luas kan kok ini apa kota Bungo itu kan, Siap ya Pak. kan? Nah, nanti dibagi saja. Misalnya menurut Rizky yang banyak di kecamatan apa di kota Bungo itu. Nah, jadi Baik Pak. tidak ininya kan tidak semuanya masuk gitu kan. Yang sebulan saja. Misalnya di kecamatan kota Bungo ada berapa kecamatan di kota Bungo itu? Siap Pak. Ada kalau ini biasanya itu menghitungnya per ini Pak, per jalan Pak. Nah, boleh perjalan bagus ya perjalan. Kalau per jalan kan eh, lebih jelas Pak. Apa Ya, jalan provinsi perjalan maupun betul. kabupatennya Boleh, Pak. boleh ya, perjalan. Siap Pak. Nah, rencananya kalau perjalan sebulan itu berapa berapa panjang jalan yang mau lihat? Izin Pak, kalau mungkin ininya Pak, nama-nama jalannya aja Pak yang terkait jalan kabupatennya aja Pak. Kalau ini kan lintas itu masuknya jalan provinsi sama Ya, nasional Pak. jalan kabupaten boleh. Termasuk juga ya, bukan hanya nama jalan kan, yang rambu-rambu misalnya, yang ada eh, kode apa rambu-rambu masjid, ya, tempat ibadah, ada kan itu kan? Siap ada Pak. Ya, ada sekolah. Nah, itu juga mau dicek kan? Siap iya Pak. Nah, oke. Ya kalau saran kalau kan yang gitu aja sesuai dengan tugas kamu. Kata kamu tadi kan sebagai sarana prasarana jalan, paslah itu nyambung dia, Siap. ya. Oke. Nah, lebih bagus lagi kalau Rizky pakai ini, pakai JIS misalnya untuk melihat titik-titiknya. Nanti kan bisa dilaporkan, oh di titik ini gitu. Ada ada kan titik-titik rambu itu kan? Siap ada Pak. Nah, bisa nggak kamu menggunakan itu? Bisa dipelajari Pak. Oh ya, udah pakai itu ya. Jadi pasti pakai itu ya. Siap. Pak. Ya, jadi misalnya, jadi apa? Oke, si isu kamu itu artinya belum belum optimalnya pelaporan kondisi rambu-rambu jalan. Nah, rambu-rambu jalan kabupaten di mana misalnya? Kalau kamu mau se Kabupaten Bungo ya tepar kamu nanti selama sebulan mau selesai se Kabupaten Bungo. Banyak kan? Ya Pak. Ya, nanti dibatasi, Rizky batasi nanti. Ya. Siap. Oke, nanti dengan menggunakan tadi JIS tadi sehingga nanti gini maksudnya gini Ki. Jadi misalnya atasan kamu Pak Kasih misalnya, Pak Kasih ditanya oleh Pak Kabit tanya misalnya oleh Pak Kadis, Pak Dinas Perhubungan, coba gimana kondisi rambu-rambu yang ada ke jalan kabupaten yang ada di misalnya yang ada di Kota Bungo ini. Nah, jadi selama ini tidak perlu lagi selama ini mungkin oh kita cek dulu atau nyari dulu. Nah, kalau ini kan enggak.
tinggal klik saja nanti muncul ya apa di mana lokasinya, apa nama rambunya, rambunya tentang apa, kondisinya gimana, atau baik atau buruk atau rusak atau sebagainya gitu aja kan. Siap, izin Pak, untuk yang JIS ini sebagai apa hasil laporannya saja atau bagaimana Pak? Iya sebagai ini sebagai ya di hasil laporan itu kan nanti akan ada titik koordinat ya misalnya kan titik koordinat itu kan pakai Siap JIS ya kan. Pak. Nah nanti Siap. maksud maksud Pak itu JIS itu untuk mengidentifikasi atau mengetahui titik lokasi dari rambunya itu ada di mana. Jadi begitu misalnya orang klik hasil laporan itu klik di JIS itu melalui pakai JIS nanti akan muncul gambarnya gitu kondisinya, gambarnya, atau kapan misalnya ini, apakah ini masih perlu untuk diperbaiki, kayaknya lebih lebih ini kayaknya kalian seperti itu. Coba nanti diskusikan dengan mentor ya. Ya Pak, siap. Ya, kan jabatan Rizky kan tadi sebagai apa tadi? Petugas transportasi darat. Petugas transportasi darat ditempatkan di seksi apa tadi di kelengkapan jalan ya. Siap, seksinya prasarana Pak. Di seksi prasarana. Nah, nanti itu. Nanti coba kita ngobrol dengan Pak Kasih. Oke, itu nanti ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi ya langsung japri saja coach ya. Ya Pak. Ya. Oke gitu ya kalau mau ditanyakan. Oke. Baik, terima kasih Rizky. Siap, terima kasih Pak. Ya, langsung Ade. Pak, izin bantu share screen yang ada Pak ya, laptopnya Ya, ada boleh. kendala ya. Boleh ya. Dekatan kamu tuh, tidak? Tidak Pak. Ada di mana? Muslim Hafiz di Marenim. Ada di Marenim juga? Oke. Deh, langsung saya cerita deh. Dari 6 itu yang mana deh? Yang terpilih deh, isu prioritasnya. Loh, deh. Ayo deh, durasi ini deh. Kasihan cewek-cewek nunggu di belakang tuh nah. Monik, Salna, gitu deh. Pi, lah nunggu di belakang. Kapan lagi giliran kami nih ya? Hati-hati gitu ya. Neni, kan nunggu ya. Deh, uhuy. Suaranya tidak dengar deh. Pis, kepala kau ini, Pis. Coba kau baca bahasa bibir Ade tuh, Pis. Dia ngomong apa, Pis? Kau terjemahkan, Pis. Ini juga lewat awak ada minta tolong ini Pak. Tidak, kepala kau tadi share screen yang ada. Dia tadi kan ngomong caknya di Zoom ini, tapi kita tidak dengar suaranya. Coba kau terjemahkan bahasa bibirnya. Dia ngomong apa itu? Kayak gini. Ya. Ada gitu. Ya, nanti deh kita skip dulu deh kalau gitu deh. Berarti dulu, Monik, silakan Monik. Habis Monik Salna ya. Baik, Pak. Habis Monik Salna, sudah Salna Depi, kemudian Isneni, terakhir Hardianti. Monik. Ya, Monik ditempatkan di mana nih, Monik? Di Satpol PP bagian perencanaan, Pak. Bagian perencanaan. Subak ya, Subak itu ya. Iya, Subak benar, atau Pak. Subak perencanaan ya. Bagian Di perencanaan. sekretariat ada berapa Subak, Monik? Ada, kalau sekarang itu ada sekretaris, Pak. Ya Sekdin. enggak, maksudnya Subak itu kan di bawah sekretaris. Iya, Sekretaris kan benar. atasannya. Nah, di bawah sekretaris Ya, kan ada Subak. Subak apa saja? Subak Buat perencanaan, keuangan, keuangan. kepegawaian dan umum, sama perencanaan, Pak. Oh, tiga ya. Sama, ya, tiga, Pak. Tiga. Monik di perencanaannya kan? Ya, Oke. benar, Pak. Uran tugasnya apa, Monik? Tugasmu apa? Uran tugasnya. Bisa Nanti untuk diulang, Pak? posisi bagian satu itu. Tugasnya itu, nah, kalau tugasnya sekarang itu, Pak,
masih tahap penyimpanan arsip surat masuk dan surat keluar, Pak. Palingan kalau kayak dibantukan untuk mengisi data-data kayak pengadaan barang sama jasa, Pak, masukkan di ini apa, inaproknya Oh gitu. untuk buat Bukannya kalau surat surat-surat. masuk surat keluar itu bagian umum kepegawaian? Di perencanaan juga ada, Pak, kayak surat-surat rapat koordinasi gitu, Pak, kayak surat-surat pelatihan. Oh itu perencanaan ya. Mm-mm. Iya, Oke, Pak. oke. Nah, eh, ini ada 6 ya, ada 6 isunya ya. Mm. Ya, ada 6 isu ini. Mm-mm. Monik di yang terpilih yang mana dari hasil analisis pemilihan USG-nya? Kalau Monik mau ngambil yang ini Pak, yang Smart ASN Pak, yang sistem penyimpanan untuk ini Pak, arsip surat masuk surat keluar menggunakan yang Google Drive itu Pak. Oh, itu sudah ini tuh, sudah umum lah gitu. Ya. Oke. Karena nanti di jabatan kamu harus dibuat di yang tadi keterangan Mm-mm. tadi ditempatkan Mm-mm. di sebagai subak seperti yang ini yang kayak yang Pak Contoh Hafiz tadi kan. Ya. Peserta bernama Monika Fitri Wulandari merupakan calon pegawai negeri sipil ya yang ditempatkan Mm. di sub bagian Ya, perencanaan kantor Kesatuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim. baik Pak. Jadi kalau Monik ambil surat menyurat sepertinya enggak, enggak nyambung dengan penempatan Monik yang berhubungan dengan perencanaan apa. Makanya yang tugas Monik yang berhubungan dengan perencanaan apa. Makanya perlu tadi Monik buat uraian tugasnya apa, uraian tugasnya apa, gitu, ya, uraian Mm-mm. tugasnya apa. Jadi kalau kalau coach agak kurang berkenan kalau kamu ngurus surat menyurat gitu, ya. Mm. Mm-mm. Mm. Nah, eh boleh kamu kalau mau pengarsipan boleh pengarsipan, tapi jangan pengarsipan surat. Biasanya kamu yang apa Renstra atau apa itu Lakip atau apa itu ada nggak di Ya, arsip tuh? ada Pak. Cuman yang ngerjainnya bukan Monik, yang udah lebih senior dari Monik Pak. Ya nggak apa-apa, kan staf juga dia sama dengan Monik. Ya, sama Pak. Ya izin aja, izin ibu atau bapak izin Heeh. Monik mau aktualisasi ngambil pengarsipan ini, cak itu, ya Nah, pasti baik Pak. Siap. diperkenankan pasti, apalagi yang biasanya kalau staf yang senior kadang silakan silakan deh yang muda-muda gitu ya. Iya. Baik Pak. Ya. Nanti Monik coba tanyain lagi ini. Gitu ya. Nah, sekarang di Pol PP itu sudah berapa banyak Renstra atau lapor Alkib yang sudah diarsipkan? Kalau terakhir kemarin itu Monik ini Pak apa Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya ngarsipin maksudnya. untuk Renja, Renja Renja, Pak, Renja Renja. yang 2026. Renja 2026. Nah, yang Renja Ya, 2025 yang sebelum-sebelumnya sudah ada belum? ada Pak. Udah di dalam bentuk kayak dokumen udah dijilid gitu Pak. Nah, ada nggak Tapi yang belum ininya, yang digitalnya? digitalnya belum Pak. Baru kalau kemarin itu kan masih menggunakan Word kan Pak untuk pembuatannya itu. Nah, habis itu sudah itu di print, dijilid Pak gitu Pak. Kalau untuk Hmm. digitalnya memang belum diarsipin gitu Pak. Yang 2026 kemarin, yang 2006 Renja 2026, yang Monik kerjakan itu, yang Monik arsipkan itu. Nah, kemarin itu coba Monik bikin yang Google itu ya Pak ya. Nanti minta bantu juga dengan senior juga. Tapi kemarin itu Iya, baru tahap di scan aja Pak, dimasukin untuk data-datanya. iya yang itu maksud 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 Pak yang itu. Mm-mm. Iya Jadi Pak. yang kamu scan nanti hasil scan Mm-mm. itu kamu susun lah di laptop itu. Jadi tinggal klik-klik aja nanti. Ada kan yang kalau kita Iya, klik apa kan yang muncul gitu ya. Nah itu maksud iya maksud Pak benar yang Pak. itu saja Monik. Tidak usah menggunakan Google Drive. Mau menggunakan apa misalnya Excel boleh. Nanti kan ada begitu diklik muncul gitu, klik muncul gitu. Heeh. Itu Iya. kan bagus, itu kan jadi ini maksudnya digital, sudah digital. Mm-mm. Nah, Baik kalau Pak. kalau memungkinkan juga nanti bisa ditanya dengan yang seniornya yang tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2025 ada enggak? Belum. Nah, kalau misalnya ada ininya, ada yang apa yang ketiganya, nah itu didigitalkan apa disimpan di atau yang printan itu
di scan kemudian dijadikan satu arsip gitu. Oh ya, Gimana? baik Pak. Nanti dibuat untuk file-filenya tersendiri nanti Pak. Nah, betul. Kira-kira Nah, nyambung kan dengan ini dengan urutan tugas kamu kan? ya, benar Pak. Gitu. Nanti diskusi aja dengan Kasubagnya ya. Ya, Bilang ke Kasubagnya, Bapak atau Ibu? Ibu Pak, Ibu Yang Mutiara. mentornya kan Ibu nanti kan? Iya, Biasanya ke ibu-ibu atau bu mentor, bu itu, saya sudah konsultasi dengan coach, kayaknya saya mau mengambil tentang pengarsipan Renja atau Renstra atau apa, pokoknya berhubungan dengan perencanaan gitu. baik Pak. Siap Pak. Nanti baru kita bagi skupnya, mungkin dalam sebulan ke depan, Mm-mm, Monik hanya ke Renja atau ke Renja dan Renstra yang lama-lama itu yang belum gitu. Atau mm-mm, mungkin selama 1 tahun, 1 bulan ke depan cuma 2 tahun terakhir gitu. mm-mm, 2005, 2006 yang mau di ini. Terserah, nanti silakan didiskusikan dengan mentor. Melihat apa ya kesanggupan atau bobot bobot volume pekerjaannya. Kalau mm-mm, menurut Monik selama sebulan terlalu dikit lah kalau dua Renja, mau Renja yang 2025, 2024, 2003 boleh gitu. Ya. baik. Ah, Siap ah. Pak. Nanti kan ketergantung volume kerjanya. Kalau sudah ditentukan, wah saya mau yang 5 tahun terakhir, nanti keteteran takutnya ya. Iya, benar Makanya Pak. diskusikan dengan Mm-mm, mentor nanti, Bu. baik. Gimana Bu? Yang belum ini kayaknya digital arsip Renja, Renstra atau Lakip yang tahun 2024 kayaknya belum ada Bu. Gimana kalau yang itu? Nanti Mm, dilihat volumenya. Oh ternyata misalnya 2 minggu selesai, masih ada waktu 2 minggu lagi kan? Tambah mm-mm, lagi, cari lagi yang sebelumnya ada enggak? Yang 2000 mundur lagi, 2003. Ya, gitu ya. mm-mm, Oke, baik. paham, paham ya maksudnya ya. Siap Pak. Jadi itu saja, Anda usah pakai Google Drive. Paham Pak, Pakai paham. Excel saja boleh. Nanti Monik buat kode-kode di Excel itu apa, misalnya kan, kode. Oke. Nanti begitu Ibu kasihnya atau Mm-mm, menanyakan, Ibu tuh, Monik, ada arsip nggak Renja kita yang misalnya yang tahun 2024. Nah, Monik nggak perlu lagi buka arsip manual yang di print itu. Oh ada Bu, ini sudah Bu, sudah kita mm-mm, digitalkan, sudah kita scan. Nah, Monik klik saja, tek, muncul. Gitu. Ya. baik. Baik Pak. Dia tidak menggunakan ini, tidak menggunakan apa Google Drive ya. Oke. Ya, Mm. baik Pak. Jadi hasilnya khusus internal yang ada di perangkat di subak perencanaan saja. Ya, siap Oke, Pak. oke. Paham ya maksudnya kira-kira gitu ya Monik ya? Paham Pak. Sanggup dah. Insya Allah, dijalanin dulu Pak. Nah, pokoknya harus harus sanggup ya. Ya, Ya, semangat Pak. iya semangat. Kan sudah coach kasih ini kan. Kalau Ya, kebanyakan kasih. ambil 2 tahun terakhir gitu kan. Lihat volumenya itu, volume ini itu ya. Iya, baik Pak. Oke, Terima baik. kasih banyak Ya, Pak. jadi nanti diganti aja itu bukan sistem penyimpanan arsip surat masuk dan surat keluar, sistem Hmm, penyimpanan arsip Renja hmm, dan Renstra misalnya kan. nah, ya, Ya. baik Jadi Pak. sistem penyimpanan arsip Renstra dan Renja, oke, Hmm, belum memanfaatkan digital secara optimal seperti itu misalnya ya. hmm, Ini memang sudah ada diketik, tapi penyimpanannya belum belum yang sepenuhnya gitu. baik. Memang udah disimpan, tapi dalam bentuk file-file masuk masuk Ya, nanti ditata betul, kayak bikin rumah, tahu rumah ya? ya, Kayak bikin rumah arsip Renja dan Renstra misalnya. hmm, Gitu ya. Nanti isinya itu tadi. Oke? oke Pak. Oke, Siap. ya. Nanti laporkan dengan coach ya. Ya, Kalau sudah baik di Pak. kalau sudah di WA coach ya, kalau sudah ketemu dengan Bukasinya ya. Ya, Mungkin baik paling Pak. ketemu Senin kan ketemu kan? Senin paling Pak. Senin laporkan dengan coach. Jadi coach bisa pantau ya, Ah, ah, bisa atau bisa mengasih. Pokoknya kamu jangan sungkan. Ini saya lihat nggak ada nih yang WA coach yang kelompok kamu nih. Kalau kelompok 4 aktif ada sudah yang WA coach. Bisa langsung dia WA. Iya. Ya paling tidak say hello dulu lah, perkenalan dulu. Ya, kamu jangan malu-malu lah dengan coach ya. Ya, tidak boleh jaim-jaim lah dengan coach. Oke, gitu Monik ya. ya, terima kasih Pak. Lanjut Salna, silakan Sal. Tunjukkan Sal. Ayo Salna, tunjukkan pesonamu. Siapa? Ah, Apakah sudah terlihat, Pak? sudah.
Itu yang manajemen ASN-nya mana Salna? Yang Smart ASN yang mana Salna? Oh, kamu bagi di atas itu ya. Itu ada jasa identifikasi secara Smart ASN, misalnya dokumen laporan. Sebelah, stop, 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 stop. Iya, stop dulu. Coach mau baca dulu. Oh, Salna di Dishub ya. Siap, iya Pak Didi Supa. Sebagai apa jabatannya? Siap sebagai petugas transportasi darat di bidang lalu lintas dan angkutan, Pak. Di seksi lalu lintas, Pak. Oh, sama dengan itu ya, sama dengan Rizky ya, tapi beda kabupaten ya. Rizky kan di bidang Siap, transportasi darat juga. siap Pak Rizky di bidang prasarana, Pak. Oh, prasarana. Kalau si Salna di bidang di Lalu lintas dan angkutan. seksi Lalu seksi lintas, lalu Pak. lintas. Oke. Apa tugas kamu, Sal? Siap. Tugas saya ini, Pak, kalau yang pertama menyusun dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi lalu lintas, Pak. Bersama pengawasan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi, menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten. Nah, yang untuk yang isu jangan terbatasnya SDM ya. Jadi diganti saja sana kalimatnya dengan belum optimalnya eh, belum optimalnya kompetensi SDM, gitu ya. Atau belum belum optimalnya kompetensi SDM di seksi lalu lintas itu dalam menggunakan aplikasi AutoCAD, gitu ya. Nah, itu. Di seksi lalu lintas dalam menggunakan aplikasi AutoCAD. Terus yang ininya itu Smart ASN, yang manajemen ASN mana Sal? Jika penguasa sistem pengarsipan surat yang masuk ke melaksanakan pengusaha belum selesai sistem. Nah, dari yang 6 ini yang mana Sal? Yang hasil kamu analisis USG yang terpilih yang mana Sal? Nah, Siap izin, Pak. Kalau dari Salna itu tertariknya yang ketiga, Pak. Yang belum tersedianya sistem pencatatan kehadiran pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di beberapa titik di Kabupaten Muara Enim, Pak. rencananya apa rencana kamu kegiatannya? Jadi jadi gini, Pak, kalau di seksi lalu lintas itu sering ada diminta dari berbagai instansi yang punya acara untuk Hmm. minta pengamanan lalu lintas dan parkirnya, Pak. Hmm. Jadi kita diminta untuk beberapa personil, misalkan dari Disub itu dari seksi lalu lintasnya diminta 10 personil, Pak, untuk mengamankan Hmm. lalu lintas di acara tersebut. Nah, Hmm. tapi kami ini tidak punya apa, Pak, sistem pencatatan absensi kayak gitu, Pak. Apakah mereka tuh benar-benar jaga di situ ataukah tidak datang kayak gitu, Pak? Apakah 10 Oh, orang yang ditugaskan itu datang benar-benar ke lapangan atau tidak, Pak? atau gitu. Terus juga Tapi untuk memantau memantau kehadiran mereka itu ya petugas itu ya. siapa? Hmm. Mereka juga itu kalau misalnya ada kegiatan pengawasan kan itu ada surat perintah tugasnya, Pak. Nah, Mm-mm. nah itu juga seperti ada ada pencairan dananya juga, Pak, itu, Pak. Jadi Jadi nanti kalau itu kan pencairan dana itu dilihat nanti dari laporan kehadiran itu salah satunya gitu. siap iya, Pak, tapi ini tuh sering disalahgunakan seperti itu, Pak. Jadi tidak semuanya benar-benar ada. Jadi beberapa aja, Pak, yang dilampirkan bukti fotonya, Pak. Kadang kadang dari 10 petugas itu tuh cuma Hmm. 5 atau 3 yang melampirkan foto, Pak. Jadi tidak ada kepastian yang benar-benar apakah mereka itu datang Hmm. bertugas atau tidak. Sedangkan Oh. mereka itu haknya itu dapat, Pak. Ya, 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 ya. Itu Gitu, Pak. petugas yang nakal gitu ya. Mungkin sekolah dulu nakal, Siapa? galak minggat gitu ya. Bolos ya, Siap, sering bolos. siapa? Ini Eh, dikhususkan untuk petugas yang ini, Pak, honorer, Pak. Karena mereka kan Oh tidak ya. ada absensi itu, Pak. Kalau ASN kan Hmm. dia tidak dapat Ya, insentif itu karena mereka bagian dari tugas mereka, Pak. tugas Sedangkan mereka. eh, eh, jadi Kalau mereka itu honorer nanti ya jadilah bantu-bantu mereka dapat honor tambahan gitu ya maksud. siap, Pak. Siap ya, Pak. Itu Dari maksud itu sama, kan. Pak. Ya, oke. Jadi dengan dia ada kehadiran itu kan nanti kan kata Salna ada honornya. Ya jadi Siap, Pak. untuk bantu-bantu mereka. Apalagi yang honorer kan kita tahu sendiri berapa gajinya kan. Siap, Pak. Siap, Oh, Pak. oke. Nanti caranya gimana Salna? Jadi caranya ada Salna kasih Google Form untuk absensi eh,
pas acara dimulai sama acara telah selesai, Pak. Jadi laporannya itu dikasih foto timestamp gitu, Pak, di Google Form-nya. Timestamp jam berapa mulainya, nanti pas setelah acara juga dikasih lagi link yang baru untuk acara tersebut tuh telah dilaksanakan. Nah, Nanti terus juga dikasih, kalau misalnya ini eh, bisa saja mereka ngisi Google Form tapi tidak di TKP di lokasi. Gimana cara mengantisipasi? makanya itu foto yang mereka kirimkan itu harus dari aplikasi timestamp, Pak. Jadi ada koordinatnya, Oh ada iya iya saya tanggalnya, tahu. siapa? Yang ada lokasi itu ya Salna ya. Siapa? Iya, Pak. Kecamatan ya biasa gitu kan di Heeh, kota ada gitu. siapa? Oh Siapa? itu bagus bagus. Yaudah itu aja dah. Siapa? Nah setuju setuju Siapa? yang itu ya. Ya Siapa? itu aja. Ah, jadi Berarti eh, ya jadi ini aja. Misalnya jangan belum tersedianya sistem, nanti nanti itu masukkan penyebab saja belum tersedianya sistem pencatatan, ya. Jadi eh, siapa? secara umum dulu isunya, ya. Pencatatan kehadiran pegawai yang bertugas melakukan pengawasan pengendalian lalu lintas di beberapa titik di Kabupaten Muara Enim belum, belum nih belum optimalnya aja, belum optimalnya pencatatan. Nah, itu tadi kehadiran pegawai yang bertugas gitu. Nanti kan Pak minta kan ada penyebab kan? Nah, salah satu Siapa? penyebabnya yang tadi sana belum tersedianya atau belum adanya sistem pencatatan kehadiran pegawai yang berbasis digital. Karena kan pakai Google Form dan Steam kata kamu tadi ya. Gitu. Siapa? Oke, gitu. Udah. Oke, lanjut kita aja. Dah, selesai. Hmm. Oke, lanjut. Siapa lagi tadi? Devi atau Isnani? Silakan, siapa dulu? Boleh Devi, boleh Isnani, boleh Hardianti. Silakan siapa yang siap? Tolong nanti yang nanti kalau setelah ini, tolong nanti kamu laporkan ke coach berhubung hubungan judulnya atau Senin saja setelah kalian ketemu mentor ya. Ya siapa tahu ada saran-saran dari mentor kan. Ya, Senin nanti kalau sudah ketemu mentor, tolong kamu japri ke coach, laporkan coach saya sudah ketemu dengan mentor, misalnya kalau ada saran sebutkan dan beliau menyarankan ini. Nah, kalau misalnya dia tidak menyarankan, nah ya sebutkan saja mentor sudah menyetujui saya untuk mengambil aktualisasi tentang ini gitu. Ya, gitu. Oke. Bila perlu kalau ada eviden foto dengan mentor itu saya sangat sangat sekali. Oh, memang betul-betul dia ketemu kok mentornya nanti. Ya. Oke, silakan siapa? Hardianti atau tiga orang lagi? Nah ini Hardianti. Oh, tambah ada ya. Depi silakan. Siapa Depi? Mbak Devi Zoom-nya lagi macet. Oke, ya siapa? Hardianti atau Isneni? Izin Pak, share Oh, screen. Neni dulu ya, silakan Isneni. Silakan Isneni. Ya. Ini Pak, saya kan dari ini Pak Satpol PP Pembinaan Masyarakat. Itu Mm-mm. bagiannya pembinaan pengawasan dan penyuluhan. Itu Tapi seksinya sedang ya, bidangnya iya Pak, pembinaan masyarakat. bidangnya pembinaan masyarakat. Itunya Seksinya itunya atau pembinaan subaknya pengawasan ya, dan penyuluhan. atau subbagian atau subbak namanya, bukan seksi ya. Iya Pak. Subbagian ya, subbidang ya, subid ya, subbidang ya, Ya. ya Nah, subid. tapi Ya kan selama bisa ini subid. Pak Mm-mm. dihandle oleh Tibum semua Pak, karena kami kan baru bekerja 1 bulan Pak. Nah, jadi Binmas nih baru aktif Pak sebulan ini. Jadi Mm-mm. selama ini kan eh, seharusnya kan Mm-mm. dibagikan yang misalnya korsik sama upacara itu kan dari bidang-bidang lain. Nah, tapi Mm-mm. selama ini baru ini Pak, jadi apa? Jadi Binmas nih cuman aktif di korsik, upacara sama persemayaman Pak. Nah, jadi selama ini sebenarnya di uraian tugasnya itu yaitu memberikan edukasi langsung di lapangan kepada warga yang melakukan pelanggaran ringan secara persuasif dan humanis. Tapi kenyataan isunya kurangnya edukasi langsung kepada warga yang melakukan pelanggaran. Mm-mm. Kondisi saat ini itu sebenarnya belum ada Pak edukasi apa edukasinya Mm-mm. dilakukan secara lisan Pak baru. Mm-mm. Oke,
Kayaknya dari ceritanya Isnen ini, kayaknya Isnen ini terpilih nomor satu ya, ada asumsi ya. Oh, yang nomor satu itu ya. Iya Pak, inginnya tuh kayak pembinaan dan sosialisasi tentang kayak bakar sampah kayak itu Pak. Ya, apa itu namanya itu? Sosialisasi tentang apa itu? Tentang ya pembinaan tentang ini Pak, apa pelanggaran Perda. Pelanggan perda, Perda perda nomor tentang 6 apa? tahun 2019 itu Perda tentang tentang apa? Tentang apa? ini apa? Langsung di ini ya, langsung dikerucutkan saja. Perda itu kan banyak nanti isinya. Tentang apa? Tentang pelanggaran apa? Pelanggaran tertib jalur hijau itu Pak. Oke, sudah ambil saja yang itu tertib jalur hijau ya. Ini Pak, kalau misalnya ada Tibum yang ambil tentang tertib jalan hijau juga Pak, gimana Pak? Tapi kan beda bidang Pak. Tapi kan Tibun Tibun kan bukan bukan tugas dia. Tugas kamu tugas kamu kan memberikan Memberikan edukasi sesuai pembinaan, dengan iya tugas Pak. kan? Iya. Iya Pak. Siapa itu? Ada di kelompok kita? Bukan Pak. Oh, sudah, enggak apa-apa. Ya. Yang penting Iya, jangan satu kelompok sama lah nanti karena penguji kita sama nanti. Misal siap Pak. pengujinya Mister X, Isneni misalnya sama dengan Monik misalnya. Nanti bingung dia. Lah ini kok kamu kerja dalam tim, sama-sama isunya, sama-sama aktualisasinya, sama-sama inovasinya gitu ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Isneni. Ya, jadi rencananya Isneni itu akan memberikan edukasi kepada warga tentang apa, langsung dari isi perda, jangan langsung tentang perda banyak isi perda itu. Iya Ya, Pak. yo kasihan tidak tegawi kau. Kalau Yo, tentang yo kebakaran nusun sampah gitu boleh badan Pak. kau banyak ego gawe di sebulan itu. Kalau kebakaran sampah boleh Pak. Boleh, tapi tunjukkan dengan coach dulu ada enggak perdanya di situ. Dalam perda itu ada enggak tentang itu. Ada Pak. Ada, nah tunjukkan dengan coachnya ya. Siap. Perdanya tunjukkan dengan coach, kasih tahu di poin kemana misalnya pasal berapa atau berapa ya. Ya siap Pak. Oke, Terima kasih jadi Pak. gitu aja. Nanti rencananya kamu mau edukasinya pakai digital ya. Kalau itu masih ke ini Pak, apa secara langsung Pak. Loh, Jadi dokumentasi kayak itu. oh, udah semangat ASN namanya. Oh, kalau digital berarti buat video kayak itu boleh Pak. Iya, buat video, Ya. nanti kamu upload di YouTube. Kalau pusat Pol PP ada akun YouTube, nah kamu ya, kamu sosialisasikan video itu di akun YouTube itu. Jadi pada saat Isneni ke masyarakat, misalnya ke kegiatan ada kegiatan apa di kecamatan atau di mana kelurahan gitu ya. Nah, Iya Pak. Isneni kasih tahu bahwa ada link video tentang apa tentang tadi larangan untuk membakar sampah seperti itu. Ya, Ya Pak. Terima oke. kasih Pak. Oke, gitu aja sudah selesai. Lanjut siapa lagi? Izin share screen untuk itu Pak, Hardiati Vika Pak. Oh ya, boleh, boleh. Silakan. Kecil sekali tuh. Iya, kecil sekali tuh. Saya tidak terbaca ini. Nah, gitu. Iya. Izin Pak, soalnya laptopnya udah bisa share screen. Ya, tidak apa-apa, silakan. Oke. Ya, itu ada ini. Sekarang langsung saja Hardianti. Isu mana yang terpilih Hardianti? Isu nomor 4, Pak. Nomor 4. Apa isunya? Coba Monik, turunkan Monik. Kurangnya pembinaan. Bukan, nah ya Pak. Itu kan? Jadi kan kami ini di Tibum itu kalau menurut Perda nomor 16 tahun 2019 itu tertib kami itu banyak Pak yang harus kami urus. Sedangkan Hmm. di kantor kami ini kebanyakan fokusnya itu cuman ke PKL Pak. Hmm. Jadi dia tertib-tertib yang lain tuh banyak yang kelewatan, banyak yang miss Pak. Ya, bagus. Nah, di sini kalau rencana Pika tuh mau munculin lagi biar dilihat masyarakat kalau tertib kami itu bukan cuma ngurusin PKL, Pak. Tapi Hmm. termasuk ialah tertib sungai, sungai, saluran dan kolam itu sub Hmm. apa pekerjaannya, Pak. Nah, kalau dikecilin lagi kan tidak mungkin Pak dalam 1 bulan ngelakuin semuanya itu. Jadi Pika ambil perkecil lagi itu dengan ngambil untuk kolam di taman-taman kota, Pak. Oh, gitu. Heeh. Nah, Dan itu tuh akan melakukan, kan kami tuh kalau sebelum penertiban tuh ada pendekatan persuasif, Pak. hmm. Nah, rencananya Pika tuh mau melakukan pendekatan persuasif tuh dengan memanfaatkan media cetak.
Jadi dengan pembuatan banner, jadi masyarakat bisa baca kalau dilarang buang sampah. Terus setiap kolam taman kota tuh ada jam operasional, Pak. Terus tuh juga nanti ada kayak pembagian brosur-brosur sambil bilang ke masyarakat kalau misalnya harus sama-sama menjaga fasilitas yang ada di taman kota, Pak. Mm-mm. Dan tambahan dari Pak video ya. Oh, oke, Pak. Video. Nah, Untuk saran dari lokasinya nanti Pak, diambilnya lebih dari satu, Pak, insya Allah. bukan hanya taman kota maksudnya. Bukan, taman kotanya kan kolamnya itu bukan cuma satu, Pak. Jadi ada beberapa tempat juga kayak gitu. Oh gitu. Ada berapa Heeh. kolam di situ? Kalau search di Google Ki ada duaan, Pak. Di Tapi kota nanti Marinimnya dicari ya. lagi. Kamu kan ngambil yang kota Marinimnya dulu ya. Ya, kotanya aja ya, Pak. Nah, oke. Oh ada dua. Kalau lihat di Google, Pak. Oh, nanti yang mau dikasihkan edukasi itu yang dikasihkan pembinaan masyarakat sekitar kolam atau gimana? Masyarakat yang berkunjung ke kolam, Pak. Wisatawan ya, Pak. Oh gitu. Soalnya kan yang termasuk banyak, Pak. Kan Muara Enim ini nggak ada objek wisatanya yang di kota nih. Jadi Hmm. kebanyakan tuh datangnya tuh ke taman kota, Pak. Ke taman kota ya sambil beli Heeh. pentol, sambil beli sosis ya, sambil beli Iya, Pak. sambil beli otak-otak ya, sambil beli apa kan biasanya banyak orang jualan di situ kan. Iya, Ada Pak. bakso bakar gitu. Jadi juga apa ngasih tahu kan edukasi larangan buang sampah sembarangan di taman kota gitu. Ya, ya, oke boleh silakan Vika. Tapi saran-saran Pak Vika ya, saran Mm, Pak ini nanti di awalnya sebelum mm, sebelum Vika membuat media, sebelum Vika itu mm. Vika atau sebelum Vika melakukan pembinaan, Vika buat semacam kuesioner, Oh ya, Pak. atau kalau uang sekolah tuh pretest gitu ya. Oh, Gak kayak usah Google banyak-banyak. Form pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Pak. Iya, artinya gini, Hmm. karena kan nanti kalau nanti di hasil akhir Vika itu nanti akan Mm, kelihatan. Oh, ternyata dari masyarakat yang berkunjung ini sebelum dilakukan sosialisasi pemahaman mereka sekian tentang tertib kebersihan misalnya. Setelah mm. itu sekian gitu, ya. Oh, ya, Pak. Atau langsung saja tidak apa-apa dalam misal. Jadi misalnya gini, yang berkunjung hari itu misalnya ada Salna, Monik, Isneni, Hafiz misalnya. Nah, sebelum Vika memberikan pembinaan tentang memberikan leaflet, memutarkan video atau apa, kasih dulu pertanyaan kuesioner keempat orang ini, ya. Mm, Nah, nanti setelah itu baru Vika makan pembinaan gini 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 gitu ya. Pokoknya pokoknya cerita-cerita cerita. Nanti mm. sebelum sebelum di akhirnya itu kasih lagi kuesioner yang Vika berikan tadi. Oh ya, Pak. Nanti dibandingkan. Oh, ternyata ada peningkatan misalnya kecuali Hafiz. Hafiz hasilnya sama misalnya. Ya percuma baik dibina ya Hafiz ya. Iya, hasil kuesioner awal pretest dengan post testnya sama gitu. Yang bagus itu kan ada peningkatan. Misalnya yang Monik dari Ya, Pak. pretest misalnya kita lihat pemahamannya berapa persen atau sekian kalau kita skor ya. Misalnya 70, ternyata setelah Vika memberikan ini dilihat lagi yang hasil Monik itu oh Monik jadi 90. Nah, artinya ada indikator keberhasilan dari pembinaan yang Vika lakukan, ya kan? Ya, Iya, karena Pak. ada peningkatan Iya, Pak. pemahaman dari masyarakat gitu. Jadi itu aja. Jadi Mm-mm. sebelum Vika memberikan pembinaan, berikan tes awal dan tes akhirnya ya Oh atau ya, Pak. untuk melihat pemahaman kuesionernya. Nanti berbentuk ini aja, berbentuk kuesioner, nggak usah pakai Google Form juga nggak apa-apa yang manual saja. Oh ya, Pak. Ya, nanti Oke, diskusikanlah Pak. dengan Nanti untuk di laporannya itu berarti itu dilampirin nanti Pak kuesionernya. iya, dilampirkan. Heeh. Dan itu nanti kan ada merumuskan kegiatan. Heeh. Nah, ada kan tugas kata Pak kemarin kan dia untuk di metrik itu, nah itu bisa masuk Heeh. strategi kegiatan, Vika. Jadi misalnya di kegiatan awal menyusun instrumen untuk melihat pemahaman masyarakat tentang apa gitu. Nah Mm-mm. nanti pada dievaluasi tadi Vika menganalisis hasil dari kuesioner. Oh, Misalnya dalam bentuk grafik gitu kan di iya Pak. evaluasinya. Dan nanti di laporan akhir nanti pas kamu klasikal dibawa kuesionernya itu. Misalnya Vika memberikan 20 jangan 20 mungkin sampelnya saja ya ke 20 orang. Pak harapkan pembinaannya jangan sekali ya, jangan dalam satu hari ya. Misalnya minggu ini atau kemudian berapa hari lagi kan pengunjungnya beda kan ke Iya orang lain Pak. lagi nah gitu ya.
Misalnya hari ini hari Minggu Vika berikan ke Hafiz. Pas hari Rabu Vika lihat di sore-sore ada lagi Hafiz, nggak usah dikasih lagi Hafiz. Walaupun dia ngejar-ngejar Vika, Vika minta-minta dosa ya, nggak usah dikasih ya. Nah, carilah yang lain lagi. Jadi banyak nanti respondennya Vika. Oke, Oke? Pak. Oke, Pak. Oke. Oke. Nah, itu aja. Ya, Terima makasih, kasih bisa Pak. menyelesaikan ya. Oke, Depi silakan. Ya, Pak. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak itunya? Oke, sudah. Tapi kecil sekali, Pi. Minimalis. Coba di zoom diperbesar apa? Ditarik itunya tuh biar kelihatan. Bisa enggak? Nah, gitu lagi. Enggak, ditarik ke samping, dilebarkan ke samping. Ya. Tumbuhnya ke samping, jangan ke atas ya. Iya, lebar, melarkan. Nah, gitu. Tapi masih enggak kelihatan juga ya. Coba turunkan. Zoom, nah, zoomnya diperkecil, coba. Ada zoom kan? Nah, Oh tuh iya yang Pak, bentar. 110 itu, Pi. Ada kan? Nah, mundurkan lagi, jadikan 100. Nah, itu, jadikan 100 itu berapa? Ini Ada, Pak. baca, udah baca. Oke, sip. Langsung cerita, Pi. Dari situ yang mana yang hasil isu terpilih prioritas yang akan di DEPI. Kemungkinan Depi mau ambil yang Smart ASN-nya ini Pak, Kok yang cak, nomor 1. kok cak takut cak itu. Cak cucung Pak baik. Iya, cak malu-malu mau ngambil itu. Yang mana? Yang nomor 1 Pak, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi Linmas. Ceritakan dulu gimana coba. Jadi ini Pak, kan kalau di Linmas ini di bagian Depi, seksi Depi ini kan tentang data dan informasi. Jadi Hmm. ada kasih kami ini meminta data tentang bencana alam Pak dari BPPD. Hmm. Tetapi itu kadang memakan waktu Pak meminta datanya itu. Belum Hmm. dari awal itu melalui surat menyurat dulu, lalu menunggu rekapan dari BPBD-nya. Jadi kami itu data bencananya itu tidak langsung dapat Dapat Pak. Jadi kemungkinan DP ini mau buat Google Form bae Pak kayak itu. Google Form apa? Jadi melalui Google Form. Nanti Google Formnya apa itu Google Formnya? Isinya apa? Apa Pak? Isinya apa? Isinya itu ini Pak, mengenai ada format dari bagian kami Pak, emang Pak. Mengenai tanggal kejadiannya, lalu apa yang terjadi di sananya, terus juga di mana kejadian itu terjadi, kayak itu Pak. Respondennya? Siapa yang mau disebar ke Google Form itu? Apa? Yang mau diberikan Google Form itu siapa? Ini Pak, ke bagian BPD-nya Pak yang turun, sama ada anggota Linmas Pak biasanya di per kecamatan itu Pak. Oke, nah kalau seandainya selama sebulan itu tidak ada bencana gimana? Nah, itu Pak yang Nah, itu kan artinya gini, artinya kita kan tidak tahu kan kita kan tidak tahu bisa memprediksi apa yang ke depannya nanti kan. Kalau seandainya sebulannya tidak ada bencana, tidak ada laporan kamu. Mubazir dong Google Formnya tidak dimanfaatkan. iya. Mm-mm. Oke, jadi tugas tugas Depi itu di Linmas itu seksi apa tadi Depi? Seksi data dan informasi Pak. Seksi data. Oh, sebenarnya banyak sih isu yang bisa kamu ambil. Oke, selama ini Depi ngambil data apa saja coba? Atau misalnya atau menyusun data apa saja? Kalau untuk sekarang ini baru dikasih yang data bencana itu Pak, sama rekap anggota Linmas yang di kecamatan Pak untuk melakukan pelatihan. Nah, maksudnya yang data bencana itu data bencana yang sudah terjadi kan? Iya Pak, rekap yang 2025 yang sudah terjadi per semester kemarin. Per semester kemarin. Oke. Mm-mm. Nah, di isi rekapnya itu apa? Yang rekap bencananya itu Pak ya. Hmm. Poin-poinnya apa baik isinya? Tunggu bentar. Di Enggak ada, ayo. Kan kamu yang ngerjain, Pi.
Ini baik. Pak, kalau kami itu dapatnya yang dari BPD Pak, jadi beda format dia ya Pak. Oh, dapatnya dari BPD. Ya, pertama itu dapat data mentah dulu dari BPD, lalu kami rekap sesuai format kami tadi Pak. Kalau dari BPD itu kan banyak, kayak ada rincian-rinciannya tersendiri, sedangkan kami ini lebih ke tanggal kejadiannya, terus deskripsi apa kronologinya, terus di mananya kayak itu Pak, lebih ke singkatnya kayak itu Pak, Ada ringkas. belum data bencana yang belum kamu rekap? Yang Apa dari Pak? BPD? Ada enggak data dari BPD tentang bencana yang belum direkap oleh seksi kamu? Oleh DEPI misalnya. Kalau terakhir itu sudah Pak, per semester. Nah, dari yang semester 2 ini yang belum masuk Pak, belum ada. Dari BPD-nya. Heeh. Itu per semester itu mulai dari kapan ke kapan? Dari awal Januari kemarin Pak datanya. Oh, jadi yang dari awal Januari sampai dengan Juni belum ada. Juni sudah ada Pak data mentahnya. Oh, jadi kamu Sudah di diolah istilahnya itu ya, mengolah. heeh, diolah menyesuaikan dengan format kami Pak yang ada di Linmas. Pengolahannya gimana pengolahannya? Kalau kami itu cuma dari Excel Pak. Kami dapat dokumen file Excel dari BPD-nya, lalu ini Pak dipindahkan ke Excel kami sesuai format. Oh gitu. Heeh. Jadi yang dari BPD itu yang semester ini belum diolah yang dari Januari. Heeh. Udah berapa bencana dari Januari sampai sekarang sampai Juli ini? Kalau dari yang terakhir itu sekitar ada 40-an Pak. Yang data yang mau diolah itu. Iya. Oke, jadi pengolahannya gimana? Pengolahan cuma tinggal masukkan Excel itu ya? Iya Pak, kalau secara manualnya dari Excel ke Excel. Nah, terus Tapi rencana kami DEPI? nunggu datanya dulu Pak dari BPD. Jadi eh, ngirim surat dulu ke sana, baru kami dapat filenya itu Pak. Nah, yang dari pihak dari DEPI, kalau DEPI sendiri ada nggak kira-kira inovasi pengolahan data itu? Kalau debit tadi Pak, kalau ini kan tadi pakai surat menyurat Pak ya. Nah, maksud debit itu kalau misalnya pakai Google Form, jadi dari anggota Linmas yang ada di kecamatan atau mungkin di daerah yang terjadi bencana itu melalui Google Form itu Pak ngisinya. Jadi kayak datanya kan langsung dari kami, langsung mengolahnya kayak Itu, itu Pak, itu kan kan langsung yang masuk di rencana, Excel. itu kan yang rencana. Yang Iya, faktanya kan ini yang data sebelumnya. heeh, Data yang kata kau dari Januari itu. heeh. Nah itu, kata kau belum ada. Lah ada belum? Belum kan? Sudah ada Pak datanya, sudah dapat. Sudah dapat, sudah Iya, diolah. sudah Pak lah diolah. Oh, tadi belum, coba mana? Sudah diolah. Iya, sudah Pak. Tapi cuma Oh, dari Excel ke Excel. Kan Nah rencana DP gimana? Ada nggak rencana rencana? DP itu mulai dari semester 2 ini mau menggunakan Google Form kayak itu, Pak. Nah itu yang kata Pak tadi pertanyaannya, gimana kalau selama bulan Agustus tidak ada bencana? Nggak dipakai jadi Google Form-nya kan? Iya, Pak. Iya, nggak dipakai Google Form-nya. Coba cari ulang tugas yang lain, apalagi tugas kamu. Kalau di sini ini, Pak, Wah, DP itu ada yang tentang SOP nih, Pak. Sama. sebenarnya pemahaman Linmas tentang SOP penanganan bencana. SOP-nya sudah ada. Apa, Pak? SOP-nya sudah ada. Sudah ada, Pak. Oh, SOP-nya sudah ada. Tapi belum Iya, paham. Pak? Petugasnya Iya, belum Pak. paham. Mm-mm. Rencana DEPI gimana? Kemungkinan buat sosialisasinya melalui ini, Pak. Video kemungkinan, Pak. Apa isi sosialisasinya? Iya, Pak? Apa isi sosialisasinya? Apa, Pak? Isi Nggak ini. sosialisasinya apa? Maaf Isi ya, Pak. Ini sosialisasi. suaranya tidak kedengeran. Isi sosialisasinya apa? Loh, sebentar ya, Pak. Pak. Waduh, anaknya kan. Iya, Pak. Ya, tadi sosialisasi isinya apa? Tentang apa?
Tentang ini Pak, SOP penanganan bencana. Iya, isi SOP-nya apa? Isi SOP-nya apa? Apa Pak? Isi SOP-nya. Isi SOP-nya apa? Tentang bencana itu apa isinya? Tuh, enggak ini Pak, enggak kedengeran. Isi SOP, ISI, isi SOP. Heeh. Nah, apa coba? Patah-patah Pak suaranya Pak. Nah, panggil tukang urut coba. Diluruskan dulu patahnya itu. Di chat gue kalau Pak. Iya, 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 bisa dicat ya. Oke, ya kita chat nih. Gitu. Oke, isi SOP-nya apa? Ah, coba coba. Sebentar Pak. Isi SOP-nya ya Pak. Hmm. Kalau isi SOP-nya ini Pak, tentang pertama kan ada undang-undang tentang itu dasar hukumnya, terus ada yang masyarakat terkena bencana itu, sama ada langkah-langkah ini ya Pak, kedaruratannya. Oh, langkah-langkah kedaruratan. Mm-mm. Banyak ada langkah-langkahnya tuh. Kalau di sini ada sekitar 13 Pak. Oke. Ya, Pak chat itu. Tidak Pak, tidak patah-patah lagi sorry. Kalau dapat lagi. Ya, tidak lagi Pak, Nggak sudah datang jelas. tukang urutnya. Panggil dukun patah. Itu pertanyaan Pak. Belum Pak, belum Nah, itu optimal. kan kau jadikan. Kan Ya, itu kau jadikan ini, ya. isu. Jadi, Ah, belum optimalnya pemahaman petugas. Petugas apa tadi? ini anggota Linmas Pak. Nah, belum Pak, belum. Oke, belum optimalnya pemahaman petugas anggota Linmas tentang langkah-langkah kedaruratan bencana ya, dalam menanggulangi bencana, misal seperti itu kan? Nah, oke. Jadi rencana DP itu nanti sama dengan si itu tadi, si Vika tadi. Ada berapa petugas di situ? Kalau untuk di ruangan itu bukan anggotanya Pak, lebih ke satgasnya. Kalau Iya. anggota Linmas itu yang di kecamatan-kecamatan itu Pak. Ada berapa? Kalau per kecamatan itu beda-beda Pak. Ya, enggak, jumlah nominalnya berapa? Hmm, Belum ini Pak, DP belum tahu Pak kalau untuk jumlah totalnya. Oke, jadi maksud maksud petugas Linmas ini yang di kecamatan, bukan yang ada di Pol PP, bukan yang ada di kantor Pol PP. Kalau untuk utamanya yang di kantor dulu Pak, karena kami ini kan pegawai baru gala Pak untuk satgasnya. Jadi kami yang bakalan melatih yang ada di kecamatan itu, jadi diutamakan untuk satgas yang ada di kantor dulu Pak. Kenapa tidak langsung baik? Karena Petugas kalau yang ada di untuk yang kecamatan. itu Pak di saat pelatihan Pak biasanya. Sedangkan pelatihan itu kan ada eh, prosedurnya kayak itu Pak. Jadi Iya, bukan. sekarang Maksudnya kalau pelatihan nanti yang lebih mendetailnya. Maksudnya gini loh, mm, Depi. Maksud saya gini. Kamu buat sama seperti Pika tadi. mm, Jadi kamu sebarkan kuesioner kepada mm, petugas, baik yang ada di Satpol PP maupun di kecamatan yang mengurusi tentang bencana ini. mm, Nah, setelah itu, setelah kamu menyebarkan itu, kamu berikan semacam edukasi lah atau apa, buatlah media untuk meningkatkan mm, pemahaman mereka. Apa misalnya video, apa kayak Vika tadi misalnya mau pakai leaflet, mau pakai banner, mau pakai apa gitu ya. Nah, ya, nanti setelah itu kamu berikan lagi kuesioner sama seperti saran kurs dengan Vika tadi. mm, Lalu kamu bandingkan, oh ternyata sebelum Devi membuat tentang langkah-langkah kedaruratan ini, maka pemahaman petugas itu rata-rata 70%. mm, Nah, setelah Devi menyebarkan
media edukasinya tadi berupa video dan sebagainya leaflet. Kemudian dari hasil tes akhirnya ada peningkatan menjadi 80%. Nah, itu yang Pak maksudkan. Oh iya, Pak. Ada before, after. Mm-mm. Nah, gitu. Oke? Iya, Pak. Oke, dah yang itu aja. Ya. Iya, Pak. Makasih ya, Ah, Pak. ya, jadi belum optimalnya pemahaman petugas tentang langkah-langkah kedaruratan. Ya. Mm-mm. Jadi kamu akan mengoptimalkan itu melalui penyebaran media informasi. Nah, berupa baru video tadi, video banyak-banyak, jangan hanya video. Bila perlu videonya ada berapa video gitu. Ya. Iya, Nah, Pak. ya, videonya itu nanti kamu buat di YouTube, linknya saja kamu sebarkan kepada petugas itu. Ya, Bapak Iya. Ibu, petugas penanggulangan bencana, ini ada video tentang langkah kedaruratan, silakan ditonton, gitu. Itu, ya. Iya, Pak. Oke? Oke. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, lanjut si terakhir, Ade. Baik Pak, Ade minta bantu Hafiz Pak. Oke, Ya, lanjut, Pis. sebentar Pak ya, izin share screen Pak yang ada. Ya. Bener kan yang ini, Di? Iya betul. Oke, langsung saja deh. Kamu yang terakhir, ceritakan deh. Baik Pak, Hmm. ya Pak izin Pak. Jadi dari keenam isu ini Ade mau ngangkat mengenai di Smart iSense. Yang pertama itu Pak, kurangnya akses jadwal piket anggota Satlinmas secara real time Pak. Jadi selama ini kan anggota Satlinmas di kelurahan atau kecamatan di Kabupaten Morenim itu jadwal piketnya masih menggunakan papan piket gitu Pak. Nah, itu kurang optimal Pak kalau menurut Ade Pak. Karena kan ada mungkin sepengamatan Ade selama ini beberapa informasi dari sosial media juga ada katanya itu banyak perasaan Halo? karena masih di absennya Pak, absennya gitu Pak. Secara online gitu Pak atau real time. Jadi anggota Satlantas itu bisa memantau jadwal mereka secara real time, tidak seperti kemarin-kemarin karena kesulitan. Rencananya gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Rencananya dia bakal bikin ini Pak, Google Spreadsheet jadwal piketnya Pak. Jadi ada bakal rancang ini jadwal piket sama jadwal absennya Pak melalui Google Spreadsheet gitu Pak. Nah, terus disebarkan ke mereka. Ya, nanti ada bakal sosialisasi dulu Pak ke mereka cara penggunaannya yang sebelumnya manual ke Google Spreadsheet ini Pak. Oh, pakai Google Spreadsheet ya? Iya Pak. Oke. Ya, enggak apa-apa untuk sementara yang itu dulu kita lihat saja hasilnya nanti ya. Siap, iya Pak. Oke, iya. Oke. Oke lah kalau begitu. Ya. Oke, nanti kita lihat saja hasilnya nanti. Atau nanti ini juga kan belum fix ya. Kan belum ketemu mentor, belum ngomong sama mentor, atau nanti pada saat di tengah perjalanan kita penyusunan RA ini ada perubahan ya dipersilakan saja. Malahan kalau sudah seminar juga kalau ada perubahan tentang asal jangan isu yang berubah, ada perubahan tentang kegiatan kalau setelah seminar bisa saja, ya. Oke. Izin Ya, stop share silakan. screen. Nama Pis. Ya, makasih banyak Pak. Stop share screen ya Pak. Oke, ya. Oke, kalau begitu dengan demikian selesai sudah kita pembimbingan era 1 hari ini. Apa Nono? Terus dilanjutkan dengan tugas-tugas selanjutnya. Jadi tugas selanjutnya itu kalian belum saya buat ya, tapi saya bacakan saja ya. Tugas selanjutnya yang kalian buat, tapi tetap buat draft RA ya, yaitu pemilihan isu prioritas dan penentuan penyebab, ya. Pemilihan isu prioritas dan penentuan penyebab. Jadi untuk pemilihan isu prioritas nanti kalian silakan gunakan APKL dan USG ya. Kemudian setelah kalian dapat isu prioritas satu core isu
ya. Misalnya tadi isu siapa tadi si Vika yang saya ingat tadi ya. Misalnya isu si Vika tadi, nanti Vika deskripsikan tentang pemahaman masyarakat ini apa ya. Data faktanya bisa misalnya berapa jumlah taman atau bisa juga kondisikan bagaimana keadaan selama ini, misalnya keadaan sampahnya masih ada berserakan gitu, ada tersedia gitu ya, dideskripsikan itu saja ya. Jadi tugasnya itu sampai dengan itu tadi, sampai penyebab ya. Jadi tugasnya Pak minta itu kalian buat analisis APKL dan USG, kemudian kalian menganalisis penyebab dengan menggunakan fishbone, tulang ikan ya. Oke. Nah, setelah dengan tulang ikan, maka kalian yang penyebab yang ada di tulang ikan itu kalian eh, pilih lagi, tentukan lagi penyebab utama, penyebab prioritas dengan menggunakan USG lagi. Nanti akan dapat satu penyebab, baru tentukan gagasan kreatif dan inovasinya apa. Ya, gagasan kreatif untuk penyelesaian isunya apa. Gitu ya. Oke. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita secara virtual untuk pembimbingan ini, tapi kita coach tetap punya kewajiban untuk mendampingi kalian ya. Dan nanti besok-besok tolong nanti coach mohon maaf kalau seandainya kalian japri atau WA itu slow respon ya. Ya, jangan mentang-mentang coach slow respon HP-nya dibanting. Jangan deh ya. Jangan gitu ya. Sabar saja, insya Allah nanti akan selalu direspon. Tapi masalah waktunya saja, ya. Mungkin agak lama kok cepat gitu ya. Oke, kalau Diga kalau mau ketemu coach hari Senin, coach itu ada di diklat itu kosongnya dari jam 10 sampai jam 12. Karena hari Senin coach akan pembimbingan angkatan 4 dari jam 8 sampai jam setengah 10. Kemudian jam 1 coach akan mengajar agenda 1 di Latsar golongan 3 angkatan 2. Kan masuk lagi Latsar yang daring ini kan Senin nanti angkatan. Ya, kalau Diga mau ketemu coach silakan saja hari Senin nanti ketemu coach boleh ya, atau japri saja dulu coach ya, ada di mana posisinya ya. Oke, atau gimana bisa enggak bertemu kita. Ya Diga ya. Siapa? Nanti di baik, Pak. Oke, oke. Oke, itu saja ya dari Pak. Terima kasih. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pembimbingan RA1 hari ini Pak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, tetap dilanjutkan tugas-tugasnya. Nah, nanti kalau kalian sudah bikin tugas yang tadi, kalian sudah bisa memulai menulis bagian kedua, analisa masalah, ya. Nah, gitu. Oke, Izin Pak, izin bertanya Pak. boleh silakan. Untuk yang tugas itu dikumpul atau bagaimana Pak? Dikumpul di GC saja dulu ya, karena Coach juga belum. Kok sekarang posisinya tidak berada di Linggau ya. Kalau kalian lihat ini kan tidak di Linggau nih posisinya. Iya. Jadi belum belum apa ya, belum ketemu, paling Senin nanti baru mau ketemu, mau menanyakan kenapa LMS coach itu belum belum bisa jalan ya, belum bisa normal. Tapi untuk sementara dibuat saja dulu, kirimkan saja ke GC di Google Classroom ya. Jadi di GC itu di Google Classroom untuk hari itu kan ada saya buat hari coach hari ke-11 12 gitu ya. Nah, hari ke-11 itu yang kamu kumpulkan pemilihan yang analisis APKL dan USG, hari ke-12 itu yang kamu kumpulkan itu analisis penyebab dan pemilihan penyebab utama ya. Di hari ke-14 gagasan kreatif dan inovasi. Gagasan kreatifnya apa? Kalau kalian buka di GC itu kan ada kan. Ya, kayaknya ada satu orang yang belum masuk ya di angkatan ini. Siapa ya? Vika sudah semua kayaknya sudah di angkatan sebelah kali ya, yang angkatan 4 yang saya bimbing itu. Ya, oke, silakan masukkan saja di situ mungkin. Oke, baik, ada lagi? Kalau tidak ada, demikian pembelajaran kita. Terima kasih ya. Pembelajaran hari ini kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, Awan. sama-sama izin live ya. Pak. Tetap lanjutkan yang hasil diskusi kita hari ini ya.
Siapa? Oke, sekarang kalian sudah dapat isu. Oke, bye-bye. Tinggal dulu ya. Ya Pak, terima kasih Selamat Pak. melanjutkan dengan tugas berikutnya. Tetap semangat.